Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu pemilik rumah berusaha memadamkan kobaran api dengan menyiramkan air menggunakan alat seadanya. Namun api ini terlanjur membesar. Api dengan cepat merambat ke bangunan rumah yang berada di sampingnya karena semua bangunan terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran terkendala akses yang sempit dan juga titik air yang minim. Kita ke informasi lain, Saudara. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito dan juga Permaisuri Masako pada Selasa siang mengunjungi Museum Nasional di Jakarta Pusat. Kaisar Jepang Naruhito dan juga Permaisuri Masako berkeliling melihat berbagai peninggalan bersejarah milik bangsa Indonesia. Keduanya juga mengunjungi ruang Hasana Emas yang terdapat emas pusaka dari kerajaan kuno hingga melihat alat musik gamelan. Kaisar dan Permaisuri Jepang ini juga melihat langsung prasasti Tugu, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Saudara, kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali melakukan uji coba. Jika sebelumnya uji coba dilakukan dengan kecepatan 180 km per jam, kini dilakukan dengan kecepatan 300 km per jam. Uji coba kereta Jakarta-Bandung kali ini menembus kecepatan hingga 300 km per jam. Dengan kecepatan 300 km per jam, Jakarta menuju Bandung hanya ditempuh selama 20 menit saja. Tercapainya puncak kecepatan tersebut karena adanya penyempurnaan prasarana hingga faktor keselamatan. Dan menurut rencana, kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan mulai dioperasikan pada Agustus 2023. Kita beralih ke informasi lain. Menolak dipindahkan dari kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan PKL menggelar unjuk rasa. Akibatnya petugas Satpol PP pun gagal membongkar lapak. Pembongkaran lapak di wilayah Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan ini mendapatkan perlawanan. Ratusan pedagang menolak untuk direlokasi. Mereka, Saudara, bahkan membawa spanduk berisi penolakan. Tidak hanya itu, massa juga membongkar kembali pagar seng yang sudah dipasang petugas Satpol PP. Mereka merasa sudah menempati lokasi ini sejak puluhan tahun. Proses penertiban pun gagal dilaksanakan. Tebing Bukit Gunung Kuda mengalami runtuh dan membuat warga berlarian panik menyelamatkan diri. Informasinya akan hadir dalam video pilihan usai jeda berikut. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aroma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja.
Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Perhatian, beli better, bisa gratis, better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis, better lagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA soal orang tidak yang bekerja di istana. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Oke. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, tebing Bukit Gunung Kuda yang berada di Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengalami longsor. Longsornya tebing membuat warga panik dan langsung berhamburan. Saudara, viral di media sosial, seorang pengendara motor di kawasan Gunung Putri Bogor menjadi korban kawanan begal bersenjata tajam dini hari tadi. Dalam rekaman kamera pemantau, terlihat pengendara motor ditendang dua pelaku pembegalan hingga terjatuh. Satu pelaku kemudian mengancam korban dengan senjata tajam, kemudian mengambil motor yang ditinggalkan korban. Saat ini polisi belum menerima laporan dan masih melakukan pengecekan kamera pemantau. Seekor monyet hitam besar gegerkan warga karena berkeliaran di kawasan hutan mangrove di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Monyet hitam ini merupakan jenis Macaca maura yang merupakan primata yang dilindungi.
Diduga kemunculan monyet hitam ini karena tersasar saat mencari makan. Sebelumnya monyet hitam besar ini saudara sempat berkeliaran di dekat permukiman warga di daerah pesisir. Warga telah melaporkan kemunculan monyet hitam ini ke petugas damkar untuk dilakukan evakuasi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Suruh makan di sini, banyak warga, dia lari naik ke atas, ditaruh ke ujung sini, ujung jembatan sini. Dan saudara, informasi tadi menjadi akhir berita utama malam ini. Ikuti terus berita pemilu di Kompas TV Independen Terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Arizona Gali. Dan saya Adisti Larasati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh uang tabungan siswa sekolah dasar di Pangandaran senilai lebih dari 5 miliar rupiah raib. Diduga ada campur tangan guru dan buruknya pengelolaan koperasi tempat guru menyimpan uang tabungan siswa. Tiga dari 4 pelaku pemerkosaan siswi SMP di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Korban sempat mengalami pendarahan hebat. Hari ini Aditya Hasibuan, anak mantan perwira Polda Sumatera Utara Akhirudin Hasibuan menjalani sidang perdana kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral di Medan, Sumatera Utara. Pemerintah resmi mengumumkan cuti bersama Hari Raya Idul Adha menjadi 3 hari. Siap-siap libur panjang akhir pekan dari 28 sampai 30 Juni. Dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puluhan sumur warga mengering. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, di Kompas Siang hari ini juga akan memberikan informasi terbaru soal dugaan pungli dengan total setoran 4 miliar rupiah di rutan KPK. Tidak hanya merotasi sejumlah pegawai KPK, dan KPK juga akan segera menetapkan tersangka. Sementara itu saudara, kasus dugaan penipuan bermodus penerimaan anggota Polri di Cirebon juga terus diusut. Tersangka mantan Kapolsek Mundu, AKP Supai Warna, kini menjalani penempatan khusus dan nasib karir kepolisiannya akan ditentukan dalam sidang kode etik. Seluruhnya akan kami rangkum dalam Kompas Siang hari ini, edisi Rabu 21 Juni 2023 bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Pascalis Siswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, Independen Terpercaya.
uang tabungan milik siswa di salah satu sekolah dasar Kabupaten Pangandaran yang disimpan di koperasi tidak bisa dicairkan. Nilai uang tabungan mencapai miliaran rupiah. Saat ini orang tua siswa kebingungan dan minta pertanggungjawaban pihak sekolah. Uang tabungan milik siswa SD di Pangandaran, Jawa Barat hilang dan tak bisa dicairkan. Jumlah uang tabungan yang hilang mencapai 5 miliar rupiah lebih karena dipinjam guru yang menjadi anggota koperasi. Kejadian ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar mempertanyakan uang tabungan milik anaknya di kelas 6 yang lulus sekolah. Uang tabungan itu dipinjam sejumlah guru setelah disimpan di koperasi Tugu di Kecamatan Cijulang yang kini bangkrut. 45 juta. 45 juta. Itu pengakuan dari pihak sekolah atau gimana, Pak? Secara singkat, uang tidak ada di sekolah. Padahal kan orang tua tahunya uang di sekolah. Di mana itu uangnya, Pak? Di SD. Dari 2 Kondang Jajar. Enggak, kata pihak sekolah itu uangnya tidak di sekolah tapi di mana? Dua versi. Jadi sebagian mengatakan di pihak guru bahkan udah pensiun, sebagian lagi di koperasi Tugu. Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus di program Sapa Indonesia Pagi mengatakan pihaknya tengah mengusut kasus ini. Namun, banyak orang tua mengaku menabung pada guru, tak tahu kalau uang mereka dimasukkan ke koperasi. Sampai sekarang kami belum, kalau untuk mengarah ke siapa, kami belum bisa memastikan. Karena hasil penyelidikan ini masih berlangsung. Kami akan total dulu semua orang tua, bagaimana kesepakatan mereka. Tapi kemarin hasil keterangan dari orang tua siswa, kami itu menabung bukan ke koperasi, tapi kami menabung ke guru, dan harapan kami juga gurunya yang mengembalikan uangnya ke kami, begitu. Sebenarnya ini mereka ini para siswa di sini nabungnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan contohnya kelas 1 nabung nanti penaikan kelas ditarik, dikembalikan, bukan. Jadi mereka menabung dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti setelah di kelas 6 harapannya untuk membantu orang tua pada saat penaikan kelas bisa anaknya untuk diteruskan mau sekolah kemana. Jadi sebenarnya berputar begitu loh, terus begitu. Ternyata mandek dia karena tadinya mungkin uang penabung yang baru dikasihkan kepada yang mau tamat. Ternyata uang simpanan yang disimpan kemana gitu dia tidak bisa masuk. Nah akhirnya stop dia. Disitulah dia di tahun 2021 dia mulai bermasalah karena sudah tidak ada masukan dari yang lain. Antara yang harus dibayarkan dengan tabungan siswa yang baru tidak sebanding lagi. Disitulah dia bermasalah. Bupati Pangandaran JJ Widadinata mengatakan di Kecamatan Cijulang dan Parigi ada 35 sekolah. Dari jumlah itu, tidak semua sekolah mengalami tabungan mandek. Macetnya pencairan tabungan siswa karena uang berada di tangan guru dan koperasi. Saat berada di koperasi itulah, uang disimpan pinjamkan dan akhirnya macet. Anggota koperasi yang meminjam kebanyakan guru yang sudah pensiun. Kasus pinjaman guru yang macet mulai terjadi saat pandemi COVID-19. Mereka tabungan juga di 2 kecamatan ini. Persoalannya adalah COVID kemarin, ada yang setengah lancar, ada yang tidak lancar, ada yang macet sekali. Ya. Ada yang di koperasi, ada yang di guru. Yang di Cijulang yang banyak di guru. Kalau di Parigi 99% ada di koperasi. Orang tua siswa berharap pihak sekolah dapat bertanggung jawab dan melunasi uang tabungan milik anaknya. Mengingat saat ini anak mereka akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Untuk mengetahui soal kasus tabungan siswa yang hilang, kita siang ini sudah terhubung dengan Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang, Sobirin di Pangandaran, Jawa Barat. Selamat siang Pak Sobirin. Terima kasih sudah bergabung hari ini Pak. Ini pertanyaannya mungkin karena angkanya simpang siur Pak. Boleh diberitahukan terlebih dulu kalau di Koperasi Tugu ini berapa total tabungan yang ada di Koperasi Tugu? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau pertanyaan berapa tabungan yang ada di koperasi, ini berarti bertanya
berapa simpanan SD atau titipan SD yang ada di koperasi. Menurut catatan kami, di Kecamatan Cijulang, yang jumlah sekolahnya ada 21 SD, ini tercatat ada kewajiban kami harus mengembalikan simpanan SD itu adalah sebesar 2.900.000.000. Oke, dari Begitu, 21 SD ya Pak? Ya. Itu adalah tabungan yang sudah disimpan di koperasi sejak tahun berapa Pak? Itu sudah lama, Bu. Jadi kita menyelenggarakan atau menerima titipan SD itu sudah mungkin udah puluhan tahun, Bu. Dan sebelumnya tidak ada masalah. Kita bisa mengembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oh, berarti dari angka 2 miliar ini yang tidak bisa dikembalikan berapa, Pak? Ya, sekitar itu. Oke, jadi 2 miliar ini. Oke, 2 miliar ini saya pastikan ya Pak, 2 miliar ini dari 21 SD yang sampai saat ini tidak bisa dikembalikan ke 21 SD tersebut. Betul. Oke, ini pertanyaannya. Maaf, Mbak. Ya. Maaf, Mbak. Tidak ke 21 SD ya. Karena di Kecamatan Cijulang juga ada SD-SD yang lancar sudah mengembalikan tabungan. Kemudian kebetulan mereka juga tidak punya titipan di koperasi. Kita atau mereka sudah mengembalikan dengan lancar. Oke. Yang belum itu ada 6 SD. Oke, berarti 2 miliar ini untuk 6 SD yang belum bisa dikembalikan. Ya, sebagian untuk 6 SD, paling besar memang untuk 6 SD, tapi ada juga yang lain yang tabungannya masih disimpan di kami atau sekolahnya masih menitipkan ke kami. Oke, ini dari angka ini tadi Pak Sobirin juga cerita sebenarnya sudah puluhan tahun dan semuanya aman bisa dikembalikan. Betul. Nah, mengapa sekarang tabungan ini dengan nilai 2 miliar 900 juta rupiah ini tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dicairkan, Pak? Ya. 2 sekian miliar itu adalah kewajiban kami. Kami juga punya tagihan. Tagihan kami di guru-guru dan di guru yang sudah pensiun. Jadi mohon diralat ya. Yang pensiun itu awalnya dia guru aktif. Oke. Minjamnya waktu masih aktif. Kemudian ke bawah menjadi pensiun gitu. Sehingga catatan di kami dipisah yang pensiun dan yang masih aktif. Total dari kedua komponen itu yaitu guru yang masih aktif dan guru yang sudah pensiun, tagihan kami sebesar 5,2 miliar. Dari pinjaman guru tersebut? Betul. Oke, jadi ini ada 2 angka ya Pak. Saya perjelas lagi supaya clear. Ini ada 5,2 miliar, lalu ada 2 miliar kewajiban yang harus dikembalikan. Ya. Berarti sebenarnya 2 miliar itu adalah bagian dari 5,2 miliar yang belum dikembalikan guru-guru tersebut. Gimana ya? Jadi beda Bu. Kewajiban kami untuk mengembalikan simpanan SD adalah 2,9 miliar. Oke. Sementara kami juga harus menagih ke anggota yang punya hutang ke koperasi itu sebesar 5,1 miliar. 5,2 M. Oke. Artinya apakah koperasi Tugu ini tidak bisa mengembalikan 2,9 miliar ini karena ada pinjaman yang belum kembali 5,2 M dari para guru itu? Betul. Atau ada hal lain, Pak? Ya, salah satunya itu. Oke. Ya. Apa alasannya kenapa 5,2 M ini tidak bisa ditarik? Apakah tidak ada sanksi begitu Pak untuk para guru yang meminjam dan tidak mengembalikan? Awal dari kemacetan ini adalah sejak pembayaran gaji non-tunai. Dulu zaman pembayaran gaji tunai melalui bendahara, itu dulu kan tidak ada larangan untuk memotong kewajiban ke koperasi atau setoran si pinjaman ke koperasi. Dulu kan tidak ada larangan. Jadi hutang mereka itu dipotong langsung oleh bendahara dan disetorkan ke kami. Nah, setelah pembayaran gaji non-tunai, kan gaji itu langsung masuk ke rekening mereka. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tetapi barangkali
adalah kesadaran anggota untuk mengembalikan atau untuk menyetor hutang atau mencicil hutangnya ke koperasi tagih, ke koperasi menjadi rendah gitu, sangat rendah, sehingga kejadiannya ya macet seperti ini gitu ya. Waktu masih normal, kami tiap bulan menerima setoran itu sekitar 200 jutaan, Bu. Oke. Sekarang hari ini kami menerima setoran ya 5 juta paling besar itu. 5 juta rupiah? Iya. Ini tidak ada cara, Pak. Ini kan sebenarnya kewajiban yang harus mereka lakukan ya, Pak, untuk mengembalikan uang ke koperasi. Apalagi koperasinya uangnya ini mau digunakan untuk anak-anak bersekolah lagi begitu. Tidak ada cara, Pak, untuk bisa menarik. Angkanya besar sekali, Pak, 5,2 miliar. Betul. Ya, kami sudah melakukan beberapa langkah. Langkah yang awal adalah menagih kepada mereka, baik menagih melalui diundang melalui satu forum rapat, atau kami datang langsung ke rumah-rumah untuk menagih. Bahkan kami sudah mencoba menyita barang yang mereka miliki. Tapi ya tetap saja seperti ini gitu. Belum ada hasil. Pak, kalau berkoordinasi dengan kepolisian sudahkah? Kebetulan beberapa atau 1 tahun yang lalu ada tawaran dari Dekopinda untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian yang ditunjuk oleh Dekopinda. Kami sudah membuat pernyataan kesanggupan untuk menerima tawaran itu, tapi sampai hari ini kan nggak ada. Dan tidak ada lagi dari koperasi berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepolisian daerah? Dengan Polsek sudah kami lakukan itu. Tapi ya hasilnya seperti ini juga tetap. Gitu. Oke, itu tapi ada hitam di atas putih tidak, Pak? Misalnya tidak membayar dalam jangka waktu sekian, maka ada sanksi yang harus diterima oleh para peminjam? Ada, kami waktu pinjaman awal, kami membuat SPH, surat pengakuan hutang. Di situ dicantumkan besaran pinjaman, besaran cicilannya, kemudian jangka waktu. Di situ jelas. Ya, ketika tidak sampai pada limit waktu setornya udah harus selesai, kami mencoba melakukan pendekatan dan membuat surat pengakuan hutang yang baru disertai dengan jaminan. Oke, tapi tidak ada efeknya ya, Pak? Iya. Nah, ke depan mungkin kami sudah komunikasi dengan notaris apa yang harus kami lakukan. Ini memang tidak ada sanksi hukum yang mengikat ya, Pak, untuk kasus pinjaman yang belum bisa dikembalikan ini? Kebetulan di SPH memang tidak ditulis. Oke. Tidak ada. Oke. Ini dari 5,2 miliar ini ada catatannya, Pak, berapa total guru yang belum mengembalikan, baik yang sudah pensiun ataupun yang sudah masih aktif? Ada, ini sebanyak 20 tambah 4 Sabtu 61 orang. Oke, 61 orang dari total 21 sekolah, Pak? Ya. Oke, 61 orang dan itu sebenarnya daftar namanya lengkap ya, Pak? Ada? Lengkap ada. Oke, berarti saya pastikan lagi, ini kan juga ada informasi yang bilang bahwa sebenarnya koperasi ini ada dampak dari gagal bayar, dari simpan pinjam yang dilakukan. Apakah itu juga mendera koperasi Tugu saat ini, Pak? Betul, sangat mendera sekali. Tapi barangkali perlu saya tidak terlalu sepakat dengan istilah uang tabungan hilang. Oke. Ya. Apa? Berarti apa, Pak? Karena apa? Kalau hilang itu artinya itu nggak tahu di mana gitu. Ini kan jelas di guru sekian, di koperasi sekian. Jadi artinya tidak hilang itu uang. Hanya saja belum sempat dibayarkan. Itu aja. Oke, tapi kan harusnya sudah dibayarkan ya, Pak, dari para penghutang. Betul. Oke, ini harusnya dari 5,2 miliar ini harusnya dilunasi kapan, Pak? Ini sudah lewat semua. Berapa lama, harusnya Pak? Udah selesai. Kami mencoba 1 bulan. 1 bulan ini harus selesai. Sudah dikomunikasikan dengan mereka gitu. Berarti ini sekarang apa, Pak, solusinya? Tentu ditunggu oleh para pemilik
dana, apalagi orang tua murid, apakah ada solusi untuk menjual aset mungkin Pak, atau apa ada cara lain untuk bisa menagih utang dari 61 orang guru ini? Baik, mohon doanya dari semua masyarakat, terutama yang masyarakat di Kecamatan Cijulang, kemudian Makassar seluruhnya. Sudah lama kami menawarkan aset ini, tapi kebetulan memang belum laku. Mudah-mudahan 2 hari ke depan, karena informasinya sudah ada yang mulai menawar, kami mohon doanya mudah-mudahan 1-2 ke depan ini bisa laku gitu. 1-2 hari Pak? Iya. Oke. Apa saja Pak aset yang rencananya akan dijual? Kami punya gedung. Kebetulan gedung di atas tanah 63 tumbak dan bangunannya menutupi seluruh tanah itu. Ya. Oke. Berarti jaminan jika nanti asetnya terjual, tadi Pak Sobirin memperkirakan 1-2 hari itu bisa menutupi angka 2,9 miliar yang harus dibayar. Mohon doanya mudah-mudahan. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Sobirin, tentunya harapannya uang ini bisa kembali ke mereka yang memang berhak. Amin. Dan 5,2 miliar ini juga bisa dikejar ya Pak untuk. Iya. Mohon izin, saya menghimbau kepada teman-teman yang kebetulan punya masalah, punya piutang yang harus dibayar kepada kami, yang harus dibayar kepada sekolah, artinya langsung meminjam tabungan. Mohon kesadarannya, karena barangkali kondisi Bapak Ibu yang sekarang sedang masalah ini akibat dari kelalaian Ibu Bapak membayar hutang. Saya mohon ada kesediaannya, saya mohon kesadarannya, mudah-mudahan dengan kesadaran Bapak Ibu semua, masalah ini bisa selesai dan ekonomi Bapak Ibu bisa bangkit kembali. Saya mohon kesadaran semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sobirin. Siang ini sudah membagi waktu dan juga tentu informasi bisa diterima oleh para pemilik uang yang menitipkan sebagian rezekinya di Koperasi Tugu. Terima kasih Pak Sobirin. Sama-sama. Ya. Sorotan lain akan hadir usai jeda di Kompas Siang, Saudara. Hari ini, Aditya Hasibuan, anak mantan perwira Polda Sumatera Utara, Akhirudin Hasibuan, menjalani sidang perdana kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral di Medan, Sumatera Utara. Tiga dari 4 pelaku pemerkosaan siswi SMP di Subang, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Korban sempat mengalami perdarahan hebat. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
Menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Buat dua Wilgos, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, taste good. Dari Wings Food. Komisi Perlindungan Anak Daerah Subang memastikan siswi SMP korban perkosaan oleh 4 pria mendapat penanganan terbaik dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Komisi Perlindungan Anak Daerah Subang juga terus memantau proses hukum kasus pemerkosaan, termasuk jerat hukum bagi para pemerkosa. Komisi Perlindungan Anak Daerah Subang juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk memulihkan psikologis korban. Pendampingan juga diberikan kepada para tersangka yang masih di bawah umur. Yang pertama kita memastikan bahwa korban ada dalam kondisi yang terbaik, penanganan terbaik dari rumah sakit. Kemudian di sisi lain juga kita harus memastikan bahwa para pelaku satu memang sudah diamankan. Yang kedua, kita nanti akan berikan pendampingan juga kepada pihak pelaku. Apakah proses hukum ini sudah memang sesuai dengan hak-hak anak? Takutnya memang ada hak-hak anak yang memang tidak terpenuhi. Minta bantuan dinas terkait, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, untuk menyiapkan psikolog yang memang kompeten untuk mendampingi korban sampai utuh secara psikologis. Seorang siswa SMP diperkosa 4 pria di Subang, Jawa Barat. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Korban kini dirawat di rumah sakit karena pendarahan hebat. Sementara 3 pemerkosa resmi jadi tersangka. Seorang siswi SMP di Subang, Jawa Barat diperkosa 4 pria. Polisi menetapkan 3 dari 4 pemerkosa sebagai tersangka kasus perkosaan siswi SMP di Subang, Jawa Barat. Ketiganya kini ditahan di Mapolres Subang, sementara masih ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksi. Dari 3 tersangka, polisi hanya menampilkan 1 tersangka dewasa, karena 2 tersangka lain masih di bawah umur. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 3 orang, ya, yang 2-nya sedang dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, kondisi siswi SMP yang jadi korban perkosaan terus menurun.
Korban kini dirawat intensif di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan. Setiap hari, korban bahkan mendapatkan transfusi darah dan trombosit sebanyak 5 kantong. Senin malam korban bahkan harus dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang ICU. Korban didiagnosis menderita penyakit langka anemia aplastik. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan perdarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Peristiwa naas itu terjadi pada 18 Mei 2023. Korban yang kala itu diajak saudaranya membeli makanan justru dibawa ke sebuah pabrik penggilingan, kemudian dicekoki minuman keras dan diperkosa. Kasus pemerkosaan ini baru terungkap ketika korban memeriksakan kesehatannya ke RSUD Subang. Korban menceritakan kepada dokter kejadian pemerkosaan yang membuatnya mengalami pendarahan hebat. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Jurnalis Kompas TV, Hendri Irawan di Subang, Jawa Barat sudah siap dengan laporan lebih lengkap soal kasus ini. Hendri, selamat siang. Ini bagaimana status 2 saksi yang sampai saat ini masih diperiksa? Apakah statusnya sudah naik dari saksi? Ya baik Paskalis dan juga saudara, hingga saat ini 2 orang saksi yang turut diamankan beserta 5 orang, maksud kami 3 orang lain yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polres Subang. 2 orang ini statusnya masih dalam proses pemeriksaan dan masih berstatus saksi seperti diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Subang yang kami hubungi beberapa saat yang lalu melalui saluran seluler. Untuk saat ini pemeriksaan pihak kepolisian pun masih terus dilanjutkan untuk mengetahui apakah 2 orang yang saat itu juga berada di lokasi akan naik menjadi tersangka ataupun hanya tetap sebagai seorang saksi saja. Untuk kasus ini sendiri hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan korban pun masih mendapatkan pendampingan dari pihak KPAD Subang untuk memeriksakan psikis dan mental dari korban dan kesehatan juga. Untuk kondisi korban sendiri saat ini masih menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan informasi yang kami terima kondisinya sudah stabil. Paskalis. Oke, kondisinya sudah stabil tapi masih ada di ICU saat ini dan ada pendampingan juga untuk korban. Ada informasi kalau korban akan dirujuk ke RSHS ke Hasan Sadikin Bandung, benarkah Hendri? Iya baik, dari beberapa waktu lalu informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit bahwa korban ini karena kondisinya harus terus-penerus ditransfusi darah karena memiliki penyakit anemia aplastik sehingga korban terus mengalami pendarahan yang cukup hebat dan rencananya sebelumnya akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Namun upaya rujukan itu belum terrealisasi karena ada beberapa hal, yakni karena memang juga kondisi ruangan di Rumah Sakit RSHS ini juga penuh. Selain itu kondisi korban yang belum stabil sehingga untuk mobilisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah ke Bandung cukup riskan sehingga pihak dokter atau pihak medis di Rumah Sakit RSUD Subang ini memutuskan untuk menyetabilkan dulu kondisi dari pasien atau korban perkosaan ini karena memang selalu fluktuatif naik turun. Bahkan pada hari Senin kemarin korban harus dipindah dari ruang perawatan ke ruang ICU ini karena kondisinya tiba-tiba mengalami perburukan dan saat ini setelah dilakukan penanganan medis secara intensif, sudah informasi yang kami terima korban sudah stabil namun masih dalam pemantauan ketat dari pihak dokter. Paskalis.
Baik, terima kasih laporan Anda dari Subang, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Hendri Irawan. Sorotan lain, Saudara, Aditya Hasibuan, anak mantan perwira di Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin, menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Medan. Aditya diadili terkait kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Sidang dengan terdakwa Aditya Hasibuan berlangsung secara daring. Meski sebelumnya kuasa hukum terdakwa Aditya Hasibuan sempat memohon kepada majelis hakim agar sidang berlangsung secara offline dan terdakwa dapat dihadirkan. Selain menyeret terdakwa, penganiayaan yang terjadi pada Desember 2022 ini juga menyeret sang ayah AKBP Ahirudin sebagai tersangka. Ahirudin dinilai membiarkan dan mendukung anaknya melakukan penganiayaan. Bahkan AKBP Ahirudin dikenakan sanksi pemecatan dengan tidak hormat akibat kasus penganiayaan ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Budi Satria di Medan, Sumatera Utara. Budi, selamat siang. Untuk agenda sidang hari ini apa, Budi? Ya, selamat siang Pak Skaris dan juga saudara. Memang benar sekali bahwa hari ini terdakwa Aditya Hasibuan, anak mantan perwira di jajaran Polda Sumatera Utara sendiri telah selesai melakukan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, di mana dalam dakwaannya jaksa penuntut umum sendiri mendakwa terdakwa Aditya Hasibuan melanggar pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 tentang penganiayaan serta pasal 406 tentang pengerusakan aset atau barang milik korban. Dapat saya informasikan juga Pak Skaris dan juga saudara bahwa dalam sidang tadi kuasa hukum Aditya Hasibuan sendiri mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar di sidang selanjutnya dilakukan secara offline seperti itu sehingga bisa menghadirkan terdakwa Aditya Hasibuan, sehingga diharapkan dengan adanya atau hadirnya terdakwa Aditya Hasibuan di persidangan akan dapat membuka secara terang benderang kasus yang saat ini tengah menjerat Aditya Hasibuan. Pak Skaris. Oke, Budi, ini nama ayahnya juga akhirnya terseret dalam kasus ini. Bisa Anda ceritakan sebenarnya perjalanan kasus ini seperti apa, Budi? Ya, memang benar sekali bahwa ayah dari terdakwa Aditya Hasibuan juga terseret, bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. Kasus ini sendiri berawal ketika korban Ken Admiral dan Aditya Hasibuan itu berselisih paham seperti itu, berselisih paham sehingga berujung terhadap penganiayaan yang terjadi di kediaman Aditya Hasibuan. Namun saat itu saat terjadinya penganiayaan, maksud kami ayah dari terdakwa Aditya Hasibuan itu berada di lokasi, bahkan tidak melakukan melarang atau tidak terkesan membiarkan, sehingga kemudian pihak kepolisian melakukan sidang kode etik dan memutuskan melakukan pemecatan terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan yang merupakan ayah dari Aditya Hasibuan. Pak Skaris. Baik, terima kasih Budi Satria melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, hari ini Aditya Hasibuan, anak mantan perwira Polda Sumatera Utara, Ahirudin Hasibuan, menjalani sidang perdana kasus penganiayaan terhadap mahasiswa Ken Admiral. Sang ayah, Ahirudin Hasibuan, telah disanksi pemecatan tidak hormat karena kasus penganiayaan ini dan sederet perkara dugaan korupsi. Kau nggak di sini, kau di sana, ya. Yang ngarang-ngarang kau di belakang. Sudah siap ya. Pada 8 Mei lalu, Polda Sumatera Utara menggelar proses rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak Ahirudin Hasibuan terhadap mahasiswa Ken Admiral. Peristiwa penganiayaan ini sebenarnya terjadi pada 22 Desember 2022 dan diduga dipicu masalah pesan singkat dari seorang perempuan.
dalam rekonstruksi, peran Ken pun digantikan seorang polisi karena sedang berada di luar negeri. Dari beberapa adegan yang diperagakan, pelaku, Aditya Hasibuan, ternyata menjadi yang pertama kali memukul korban. Korban pun menyelamatkan diri menuju kediamannya, namun sempat dikejar pelaku bersama temannya hingga merusak mobil korban. Tak tinggal diam, Ken Admiral bersama temannya pun mendatangi rumah pelaku di Jalan Guru Sinumba, Kota Medan, meminta pertanggungjawaban. Namun yang keluar adalah ayah Aditya, Perwira Polda Sumatera Utara AKBP Akhirudin Hasibuan, yang kini sudah dipecat dari kepolisian. Tak lama putranya Aditya keluar dan terjadilah cekcok berujung penganiayaan yang juga disaksikan sang ayah. Pada adegan ke-8 rekonstruksi ini, AKBP Akhirudin sempat emosi karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kejadian versi dirinya. Kau nggak di sini, kau di sana, ya. Coba dari... Jangan ngarang-ngarang kau. Jangan ngarang-ngarang. Saya sudah siap saya. Apapun, ya. Tapi jangan ngarang-ngarang, ya. Sudah masih anak deh. Kalau kecil ngarang-ngarang. Akhirudin protes terhadap posisi teman-teman Ken Admiral saat mendatangi rumahnya. Akhirudin juga protes melihat jarak mobil yang diparkir Ken Admiral tidak seperti saat kejadian. Akhirudin menggambarkan saat Ken Admiral dan temannya datang, mobil Mini Cooper yang mereka kendarai hampir menabrak pagar rumahnya. Dalam adegan lainnya, AKBP Akhirudin menyebut telah memberikan uang sebesar 1 juta rupiah sebagai biaya berobat untuk Ken Admiral. Nak, ini ada uang 1 juta, nanti pas mau pulang bawa adikmu berobat ya. Nanti kalau kurang, kabarin Om ya nak, ada kan? Om bilang kan? Rekonstruksi juga menggambarkan saat AKBP Akhirudin mengumpulkan anaknya Aditya dan teman-temannya usai Ken Admiral meninggalkan rumah. 27 adegan, yang mana dari 27 adegan ini kita ada beberapa adegan yang kita kerucutkan untuk lebih detail lagi. Yang tergali dari fakta-fakta yang ada, maka kita cukup menetapkan 2 tersangka utama ini, baik saudara AH maupun AKBP AH. Total ada 27 adegan direkonstruksi di kasus penganiayaan Aditya Hasibuan. Kasus ini terungkap setelah video penganiayaan Ken Admiral beredar di media sosial. Akhirudin terseret dalam kasus ini karena bukannya melerai, ia justru terlihat menonton sang anak menganiaya korban. Meski sempat dilaporkan ke polisi, penanganan kasus ini sempat mandek selama 4 bulan sebelum akhirnya jadi viral dan ditangani Polda Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Agama Yakut Holil Kumas mengecek langsung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi. Yakut memastikan fasilitas tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Pemerintah resmi mengumumkan cuti bersama Hari Raya Idul Adha menjadi 3 hari. Siap-siap libur panjang akhir pekan dari 28 sampai 30 Juni. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Bisa, saudara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat. Ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap. Wilgos Approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Bareng Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Shopee Live Bombastic Sale. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa buruan beli, bisa gratis better lagi. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Enam hari jelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Yakut Holil Qumas mengecek langsung pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Arab Saudi. Yakut memastikan fasilitas jemaah pada tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Bersama pihak Masyarik, Yakut meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Arafah, mulai dari tenda, toilet, hingga dapur yang akan digunakan untuk memasak makanan jemaah. Saat meninjau tenda, Yakut bahkan sempat mencoba kualitas alas tidur yang telah disiapkan. Sementara saat meninjau toilet, Yakut mengatakan penambahan fasilitas toilet sangat penting sebab mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan. Nah, dari hasil pantauan, saudara, Yakut menyebut ada beberapa fasilitas yang belum selesai. Pihak Masyarik menjanjikan dalam 2 hari ke depan, fasilitas yang belum lengkap akan dirampungkan. Cek ya persiapan di Arafah yang dilakukan oleh Masyarik dan saya kira sejauh ini bagus. Ada beberapa memang yang belum selesai, dijanjikan 2 hari ya, tugas. Can finish it, oke? Oke, promise. Jadi pihak Masyarik janji 2 hari akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan belum selesai. Saya juga lihat toilet, ini yang paling krusial. Janji tahun lalu ditepati dengan penambahan toilet. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan tambahin lagi toiletnya. Karena masih banyak nih lahan yang kosong ini bisa dipakai. Untuk nambahin toilet karena jamaah kita banyak. Dan kita tahu jamaah kita ini mayoritas perempuan. Dan perempuan pasti memerlukan waktu yang lebih lama berada di toilet. Jelang puncak haji, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memantau kesiapan tenda dan terowongan Mina. Jemaah juga diedukasi agar tidak bertabrakan saat melintas. Jelang puncak haji, petugas PPIH Arab Saudi terus memantau persiapan di Arafah, Musdalifah, dan Mina secara berkala. Di antaranya mengecek kesiapan tenda dan terowongan di Mina yang akan digunakan saat ibadah puncak haji berlangsung.
Jemaah diberi edukasi sebelum berangkat ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hal ini bertujuan agar jemaah tidak bertabrakan di terowongan Mina dengan jemaah lain. Jumpa petugas haji tahun ini yang bertugas di Mina, kita ajak survei lapangan untuk mengetahui keberadaan tenda serta pos-pos pantau yang akan nanti ditempati oleh para petugas dari Dakar Madinah untuk bisa memberikan layanan terhadap jamaah kita. Informasi lebih lengkap soal persiapan jelang puncak ibadah haji akan disampaikan jurnalis Kompas.com Reni Susanti langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Reni, kalau kemarin tadi sudah ada informasinya Menteri Agama meninjau fasilitas jemaah haji di Arafah. Kalau hari ini kegiatan Menak apa saja Reni? Salam. Jadi hari ini Menteri Agama akan berangkat menuju Mina untuk mengecek kesiapan Mina. Di Mina sendiri ada 70 maktab yang akan ditempati oleh jamaah haji Indonesia dan Mina ini merupakan titik paling krusial atau titik paling kritis dalam puncak haji karena di Mina ini jamaah haji harus berjalan kaki cukup jauh dari maktab menuju terowongan Mina dan sampai di lokasi lempar jumroh atau jamarat. Setidaknya jamaah haji harus berjalan di jarak yang paling dekat sekitar 3 km dan jarak yang paling jauh sekitar 7 km. Jadi mau tidak mau jamaah haji memang harus mempersiapkan fisik karena setidaknya maksimal mereka harus berjalan kaki selama sepanjang 7 km atau 14 km untuk pulang pergi. Jadi memang Menag hari ini akan mengecek semua kesiapan. Kalau misalnya saya kemarin mengunjungi lokasi di Mina masih dalam perbaikan akhir atau finishing mulai dari penempatan kasur, juga dapur dan juga toilet dan beberapa pembersihan lainnya. Oke, selain memantau kesiapan Mina yang sampai saat ini fasilitasnya juga masih on progress, yang juga tidak kalah penting adalah persiapan di Armusna karena ini mau puncak haji ya Reni. Nah, apakah ada tambahan petugas untuk melayani para jemaah haji di Mekah? Ya, untuk persiapan puncak haji di Armusna memang dari Dakar Madinah sendiri atau petugas yang memang bekerja di daerah kerja Madinah sudah bergeser ke Mekah. Jadi memang tahun ini ada sedikit perubahan jika semuanya bergerak secara bersamaan. Tahun ini karena ada jamaah haji kuota tambahan yang akhirnya tidak bisa mendarat di Jeddah hingga akhirnya mendarat di Madinah. Akhirnya memang pergeseran petugas dari Madinah ke Mekah dibagi menjadi 2. Dan akhirnya memang saat ini sudah ada penambahan sekitar 400 personil. Nantinya si petugas ini akan dibagi ke dalam 3 satker, jadi ada satker untuk di Arafah, dan itu akan dipegang oleh daerah kerja bandara, kemudian ada yang memegang Musdalifah yang akan dipegang oleh petugas haji yang selama ini bekerja di Mekah, dan ada untuk bekerja di Mina itu adalah orang-orang memang petugas yang bekerja dari Madinah. Totalnya sendiri penambahan mencapai ribuan hingga akhirnya nanti pada tanggal 27 Juni 2023 saat puncak haji di Arafah dimulai, ada ribuan petugas haji Indonesia yang siap membantu dan melayani para tamu Allah atau jamaah haji Indonesia. Baik, terima kasih laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi, jurnalis Kompas.com, Reni Susanti, selamat bertugas kembali. Dan saudara, 6 hari jelang puncak ibadah haji, berbagai persiapan terus dikebut panitia penyelenggara ibadah haji. Mulai dari memeriksa kondisi kesehatan jemaah hingga menyiapkan makanan cepat saji dengan cita rasa Nusantara yang akan disantap para jemaah di Armusna nanti. Puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Para petugas terus menyiapkan jemaah calon haji agar tetap fit, salah satunya dengan memeriksa kesehatan mereka. Pemeriksaan kesehatan difokuskan pada jemaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI. Tenaga kesehatan sektor 10, Anta Ken, menyebut ada 282 jemaah yang masuk dalam kategori risiko tinggi. 111 orang diantaranya berusia di atas 60 tahun. Jemaah yang memiliki penyakit komorbid seperti tekanan darah tinggi dan diabetes akan diberikan terapi obat sampai puncak ibadah haji tiba. Kami melakukan screening kesehatan untuk persiapan menuju Armusna ya.
kegiatan sana kita ingin memastikan ya jamaah kondisi kesehatannya paling tidak dari tekanan darah dan juga memang yang ada komorbid gula darah kami cek ulang sehingga kalau misalnya memang ada yang tinggi kita masih ada kesempatan atau ada waktu untuk memberikan pengobatan. Selain memantau kesehatan jemaah, petugas haji juga terus menyiapkan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia di Ar-Musna, salah satunya konsumsi. Saat puncak haji di Ar-Musna, jemaah haji Indonesia akan menyantap makanan cepat saji dengan cita rasa Nusantara. Makanan yang disajikan merupakan menu-menu Nusantara seperti mangut lele, semur ayam, dan bubur kacang hijau. Barusan kita melihat ada ya nasi, kemudian juga lauk pauk ya. Ada rendang di situ, kemudian juga ada ikan, ada lele. Layanannya nanti nasinya akan terpisah, jadi ini memang ready meal ya, ready to eat, siap saji. Dan ini lebih memudahkan pada saat pelayanan di sana. Dan secara rasa juga lebih terjaga. Hasil sidang isbat di Arab Saudi menetapkan 9 Zulhijjah jatuh pada tanggal 27 Juni 2023. Dengan keputusan ini, berarti jemaah haji akan melakukan wukuf di Arafah di tanggal itu. Ketua PPIH Arab Saudi, Subhan Khalid, menyatakan persiapan untuk pelaksanaan puncak ibadah haji sudah mencapai 90%. Harapannya, 3 hari jelang puncak haji, seluruh persiapan sudah siap 100%. Abel Insani, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Pemerintah resmi menambah lagi libur hari raya di 2023 menyusul perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah pada 2023. Libur Idul Adha menjadi 3 hari terhitung pada 28 hingga 30 Juni 2023. Penetapan libur Idul Adha diungkapkan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas melalui surat keputusan bersama 3 menteri. Ketiga menteri adalah Menteri Agama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam surat tersebut, libur Idul Adha yang sedianya pada 29 Juni menjadi 3 hari, yakni 28 hingga 30 Juni. Libur tambahan muncul seiring perbedaan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Muhammadiyah merayakan Idul Adha pada 28 Juni 2023. Kasus dugaan penipuan bermodus penerimaan anggota Polri di Cirebon terus diusut. Nasib karir kepolisian tersangka mantan Kapolsek Mundu AKP Supai Warna segera ditentukan dalam sidang kode etik. KPK berjanji mengusut dugaan pungli miliaran rupiah di rotan KPK. Tak hanya merotasi sejumlah pegawai, KPK juga akan segera menetapkan tersangka. Usai jeda, Juno Pramunito akan hadir bersama Anda di Kompas Siang. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Hanya di Shopee Beauty and Fashion Festival promo gajian. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa. Yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru.
Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Gak bisa, darah. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lakukan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara. Satuan Reskrim Polres Cirebon Kota terus mendalami kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Oknum Polri, Nuriana, dan AKP Supaiwarna. Polisi meminta keterangan saksi ahli hukum pidana dan mengajukan surat penggeledahan rumah Nuriana di Jakarta untuk mencari alat dan barang bukti lainnya. Penyidik Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat terus melakukan pemeriksaan secara maraton. Mereka memeriksa saksi-saksi atas peristiwa tindak pidana penipuan masuk Bintara Polri hingga dini hari tadi. Polisi juga meminta keterangan dari saksi ahli hukum pidana. Polisi juga berencana akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke rumah tersangka utama Nuriana yang merupakan PNS Mabes Polri. Pemeriksaan dan penggeledahan penting dilakukan guna mencari tambahan alat bukti demi pengembangan kasus ini. Perkara dengan tersangka SW kita sudah melakukan pemeriksaan total dengan saksi ahli itu ada 5 untuk menerangkan unsur-unsur pidananya apakah terpenuhi terhadap tersangka SW. Tindak lanjut proses penyidikan untuk tersangka SW kami rencananya besok akan berangkat ke Jakarta untuk kembali mengecek atau mencari barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut, terkhusus ke kediaman tersangka N. Kemudian juga kita akan menerbitkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada tersangka SW. Kasus anggota Polri yang terlibat penipuan penerimaan Bintara tetap diproses hukum di Polres Cirebon. Polda Jawa Barat hanya menangani dugaan pelanggaran kode etik AKP Supaiwarna. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan kasus anggota polisi AKP Supaiwarna yang menjadi sebagai tersangka penipuan dan penggelapan penerimaan Bintara Polri 2021
tetap diproses di Polres Cirebon Kota. AKP Supai terbukti sebagai perantara dan juga menerima uang sebesar 10 juta rupiah dari pelaku utama Nurianah yang meminta kepada korban Wahidin, seorang tukang bubur. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim mengatakan Polda Jawa Barat hanya menangani dugaan pelanggaran etik AKP Supai. Memang pelaku utamanya adalah saudari N, di mana SW sebagai perantara. Nah, kemudian dari dana yang diambil sebanyak 310 itu 300 diambil oleh N dan 10 juta memang betul ada kepada saudara SW. Karena memang yang bersangkutan merupakan anggota Polri aktif, sehingga diberlakukan dua. Pertama pidananya dan juga sanksi kode etiknya. Saat ini SW sedang menjalani pemeriksaan kode etik dan ditempatkan di tempat khusus. Kita tanyakan informasi lebih lanjut soal kasus ini kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Romdon, siapa saja pihak yang tengah diperiksa terkait dengan dugaan penipuan penerimaan Bintara Polri? Ya, baik Juno, di studio hingga saat ini memang pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh mantan Kapolsek Mundu AKPSW bersama inisial N atau NY ini masih terus dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Hingga siang ini ada total 5 orang yang telah dilakukan pemeriksaan, 3 dari sipil yakni korban bernama Wahidin, kemudian ada beberapa di anaknya dan juga orang atau sipil yang juga diduga mengetahui proses alur dari pertama hingga akhir terjadinya tindak pidana penipuan ini yang berinisial H. Kemudian NY juga diperiksa untuk menambah keterangan untuk tersangka SW. Dan baru beberapa waktu lalu Polres Cirebon Kota meminta keterangan terhadap seorang saksi ahli dari salah satu universitas di Kota Cirebon. Dan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota KPP Rida menyampaikan kepada kami bahwa pemeriksaan atau meminta keterangan dari saksi ahli hukum pidana ini untuk memberikan tambahan informasi terkait tindak dan rangkaian penipuan dari kacamata hukum, sehingga akhirnya diketahui total atau keseluruhan materi-materi penipuan yang dilakukan oleh terduga inisial NY dan juga AKP SW. Radi, Juno. Ya, Romdon, untuk saat ini ada penggeledahan terkait dengan rumah dinas dari PNS Polri Nurianah yang menjadi tersangka atas pelaku utama penipuan ini. Ya, betul. Betul sekali. Setelah kami mendapatkan perkembangan lanjutan dari Polda Jawa Barat, utamanya Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo menyampaikan bahwa tetap untuk kasus tindak pidananya itu akan dikembalikan dan dilakukan penanganan oleh Polres Cirebon. Sehingga akhirnya setelah mendapatkan keterangan tersebut, Polres Cirebon Kota terus melakukan pemeriksaan saksi secara bertahap dan maraton. Kemudian salah satu yang paling informasi kami dapat terbaru adalah tim dari penyidik Polres Cirebon Kota akan melakukan rencana penggeledahan terhadap rumah inisial NY yang berada di Jakarta. NY diduga terlibat dan maksud kami NY adalah salah satu SDM oknum di Mabes Polri, kemudian dia berada di Jakarta dan pemeriksaan lanjutan termasuk penggeledahan untuk mencari alat bukti baru, alat bukti tambahan atau fakta-fakta baru terkait dugaan adanya pendalaman dan pengembangan secara lebih luas terhadap kasus dugaan ini. Proses pemberangkatan tim penyidik dari Polres Cirebon Kota akan berangkat pada Kamis pagi besok dan saat ini sedang melakukan pemberkasan, termasuk salah satunya mengajukan surat kepada beberapa instansi terkait apabila ada beberapa barang-barang yang memang ditemukan memiliki kaitan dengan kasus ini akan diajukan surat penyitaan untuk dilakukan pendalaman dan juga perlengkapan alat bukti dalam proses penanganan kasus ini hingga tuntas dan secara profesional. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Muhammad Syahri Romdon dari Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sesaat lagi, Saudara, KPK berjanji mengusut dugaan pungli miliaran rupiah di rutan KPK. Tidak hanya merotasi sejumlah pegawai, KPK juga akan segera menetapkan tersangka. Memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Nggak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Bisa, darah, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hasil ujian membuat bangga. Saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh, wonderful Indonesia. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Kembali di Kompas Siang Saudara, temuan Dewan Pengawas soal pungutan liar di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi membuka ironi baru di lembaga anti rasuah ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 4 miliar rupiah dan tidak hanya merotasi sejumlah pegawai KPK juga akan segera menetapkan tersangka. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Jumlah sementara yang sudah kami peroleh itu di dalam 1 tahun, periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan
Maret 2022 itu sejumlah 4M. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi membuka fakta mengejutkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Puluhan petugas rutan KPK diduga melakukan pungutan liar terhadap tahanan kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, dalam temuan sementara ini, hanya dalam 4 bulan dari Desember 2021 hingga Maret 2022, total pungutan liar mencapai 4 miliar rupiah. Transaksinya beragam, tak hanya tunai, tetapi juga menggunakan rekening bank pihak ketiga. Temuan ini pun dilaporkan ke pimpinan KPK. KPK menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi. KPK menyebut, temuan Dewas soal pungli di rutan KPK jadi bahan evaluasi. KPK memastikan sudah membuka penyelidikan atas dugaan dan temuan pungli tersebut. Rotasi pegawai sudah pasti, tersangka tinggal menanti. Kemudian ditemukan memang ada dugaan setidaknya 3 hal tadi ya, dugaan pidana, dugaan etik dan juga disiplin pegawai. Oleh karena itu sekarang seluruhnya sedang berproses ya. Penyelidikannya terus berjalan di KPK sendiri, jadi kami tangani sendiri di bagian penindakan KPK tentunya kami lakukan penyelidikan terkait dugaan pidananya, terkait dengan apakah nanti bisa ditemukan peristiwa pidana suapkah atau gratifikasi atau pemerasan begitu ya. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mendorong KPK terbuka mengusut temuan praktik pungli di rutan lembaga anti rasuah ini. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu itu harus dibuka ke publik dan sudah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya tidak tahu Pak pungli apa penyuapan itu memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya, mulai dari pungli makar, kemudian markdown, pemalsuan dokumen dan Temuan Dewas KPK soal adanya pungli di rutan KPK jadi bahan evaluasi sekaligus pertaruhan integritas KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, bagaimana pengungkapan dari Dewan Pengawas KPK terkait adanya dugaan pungli dan apakah juga KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini? Ya, Juno, saat ini KPK belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. Karena memang sampai dengan saat ini proses hukum yang berjalan masih di tahap penyelidikan. Artinya memang penyelidik KPK ini masih fokus mengumpulkan sejumlah alat bukti, baik itu berupa dokumen terkait maupun juga pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak. Nah, tapi yang terbaru kemarin Dewas KPK ini menyampaikan kepada wartawan KPK bahwa kegiatan pungli di rutan KPK ini dugaannya dilakukan oleh puluhan pegawai rutan KPK. Nah, diduga melibatkan banyak orang, maka KPK tidak hanya fokus pada proses hukum saja, tetapi KPK juga mengambil langkah administratif. Di antaranya adalah KPK merotasi sejumlah pegawai rutan KPK yang dianggap berkaitan dengan kegiatan atau dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK. Nah, rotasi pegawai rutan KPK ini untuk bertujuan untuk mempermudah proses penyelidikan, sekaligus juga untuk memastikan proses penyelidikan ini tidak mengganggu tugas utama dari atau pekerjaan di rutan KPK. Nah, kemarin Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, juga menyampaikan bahwa Kepala Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih ini tidak ikut dirotasi, tetapi KPK masih atau tetap membuka peluang penyelidikan
terhadap Karutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Selain itu, langkah administratif yang dilakukan oleh KPK juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola di rutan KPK, atau dengan kata lain ini KPK mulai membenahi atau memperbaiki sistem di rutan KPK, karena disebut bahwa rutan KPK di seluruh cabang, untuk diketahui ini rutan KPK memiliki 4 cabang, tidak hanya di Gedung Merah Putih KPK saja, tetapi juga ada di cabang C1 atau di Gedung KPK Lama, kemudian ada di Pomdam Jaya Guntur, dan juga ada di cabang Puspomal TNI. Disebut bahwa seluruh rutan KPK ini memiliki pengamanan berlapis. Tentu dengan adanya temuan pungli di rutan KPK ini menjadi pertanyaan, di mana celahnya. Nah, hal itulah yang sedang diselidiki dan akan dibenahi oleh KPK. Nah, kemudian juga dalam proses penyelidikan, Juno, KPK turut mendalami motif atau jasa apa yang kemudian diberikan oleh petugas rutan KPK terhadap tahanan. Kemarin kita sudah bahas kemungkinan-kemungkinannya, apakah jasa untuk memberikan layanan atau fasilitas mewah kepada tahanan di rutan KPK atau ada hal lain. Nah, kemudian juga KPK tentu mendalami terkait dengan bentuk pungli yang dilakukan, apakah bentuknya berupa suap, gratifikasi, atau pemerasan. Karena bentuk ini nantinya juga akan akan berpengaruh pada proses penetapan tersangka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kasus atau temuan pungli di KPK ini mendapat sorotan publik karena cukup menggelitik ketika terjadi dugaan tindak pidana korupsi di lembaga anti rasuah. Karenanya kita akan sama-sama pantau, Juno, bagaimana kerja penyelidik KPK, kemudian nanti bagaimana perkembangannya, apakah betul kemudian kegiatan pungli ini melibatkan banyak orang atau dilakukan secara masif dan juga sistematis. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan detailnya terkait dengan kasus ini. Juno. Nah, apakah sistematis dan juga masif dilakukan di rutan KPK, dan apakah dugaan pungli ini juga akan segera ada penetapan tersangka dari KPK? Terima kasih jurnalis Kompas TV Yan Silitonga dari Gedung Merah Putih KPK. Sesaat lagi, saudara, dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puluhan sumur warga mengering. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melonjak naik. Madu teje sase, sehat berstamina. Jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu teje hitam pahit dengan kualitas madu teje plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku, niatku demi istriku. Madu teje hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale, promo live Shopee 77 Shopee Live Bombastic Sale. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Shopee pipi, Shopee pipi, ada Shopee 77, Shopee pipi, Shopee Live Bombastic Sale, promo live Shopee 77 Shopee Live Bombastic Sale. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll.
Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Ini baru cappuccino. Delicioso Italiano. Enak. The Italian taste of cappuccino dari Lisco. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Perhatian, beli better bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa dapat. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Ya saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dari Biro Kompas TV di daerah. Kali ini giliran jurnalis Kompas TV di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah bersiap 2 jurnalis Kompas TV, Muhammad Solihin di Jember, Jawa Timur, dan Gufron di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kami Muhammad Solihin dari Jember, Jawa Timur. Solihin, silakan laporan Anda. Baik, selamat siang Herjuno dan juga saudara. Ada sejumlah informasi datang dari Kabupaten Jember dalam cerita Nusantara kali ini. Yang pertama, dampak musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Jember, Jawa Timur. Puluhan sumur warga di Kelurahan Patrang menyusut dan mengeluarkan bau tak sedap. Warga pun mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Debit air sumur milik warga di lingkungan Cangkring, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember menyusut. Bahkan sumur mengeluarkan bau tak sedap dan air bercampur tanah. Warga sudah berupaya menggali sumur lebih dalam, namun sumber mata air tetap tidak mengeluarkan air dalam jumlah banyak. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti minum dan memasak. Sebagian warga terpaksa membeli air mineral isi ulang dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau musim kemarau ya udah asat, tidak ada airnya, tinggal sedikit. Jadi susah mau nyuci, mau mandi, cari air ke sungai, mau mandi gitu. Memang air kan penting, air bersih kan penting. Ya itulah buat hari-hari buat masak, gitulah. Cukup buat masak, cuma menyuci, mandi, ya kadang ke sungai. Di sini kan sudah kemarau, kan sudah kering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember mendistribusikan 5.000 liter air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Air yang didistribusikan berasal dari sumber artesis sehingga bisa langsung dikonsumsi. Jadi langsung diminum bisa. BPBD juga memasang tandon berkapasitas 2.000 liter air serta menyediakan puluhan jerigen. Tadi kami sudah cek asesmen di sumur warga, memang debit airnya sangat menipis sekali, sampai tali dari timba itu sudah tidak mencukupi. Dari kami akan mengirimkan bantuan air bersih, di mana sumber air bersih kami dari Garahan, dari air artesis, di mana kesehatannya, kebersihannya juga bagus. Tadi sudah dites sama anggota kami melalui minum bahwa air itu tidak berbahaya. Sejauh ini ada 40 sumur warga yang menyusut. Jumlah ini dipastikan akan bertambah, mengingat musim kemarau panjang diprediksi berlangsung hingga bulan September. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kesorotan berikutnya, saudara, Hari Raya Idul Adha
membawa berkah tersendiri bagi para perajin tusuk sate di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Permintaan meningkat 2 kali lipat hingga perajin kewalahan. Perajin tusuk sate berbahan baku bambu lampar di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, banjir pesanan. Jumlah pesanan meningkat 2 kali lipat. Pesanan tak hanya datang dari Jember, tetapi juga dari luar daerah, seperti Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Banyuwangi, dan Bali. Untuk memenuhi permintaan, perajin harus mempekerjakan warga sekitar. Produksi tusuk sate bisa mencapai berat 1,2 ton per hari dengan omset 30 juta per bulannya. Untuk 100 tusuk sate dijual dengan harga Rp5.000. Tusuk sate bambu lampar banyak dicari karena tak mudah patah, berserat, dan ringan sehingga cocok untuk bakar daging kurban. Kalau berkah setiap Idul Adha itu ya alhamdulillah memang dalam tanda kutip memang panennya kami ya. Jadi dari sini juga kami terbantu, kami juga membantu perekonomian warga. Jadi yang saya berdayakan, yang saya karyakan itu adalah tetangga-tetangga terdekat. Selain dijual di pasar tradisional, tusuk sate juga dipasarkan melalui media sosial atau sistem online. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Demikian informasi dari Kompas TV Biro Jember. Kita kembali ke studio. Juno. Terima kasih rekan Muhammad Solihin dari Jember, Jawa Timur. Kita lalu akan menuju rekan kami, jurnalis Kompas TV Gufron dari Makassar, Sulawesi Selatan. Gufron, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Herjuno dan juga saudara. Ada 2 informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara kali ini. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan melonjak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Lebih dari sepekan jelang Idul Adha 2023, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari pantauan pasar tradisional Pak Baing-Baing Makassar, kenaikan tertinggi mulai dirasakan pada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Bawang putih naik Rp8.000, kini menjadi Rp38.000. Sementara bawang merah dan cabai naik Rp5.000 dari sebelumnya Rp40.000 dan Rp25.000 per kilogramnya. Naik sekarang, jelang Idul Adha tadi, bawang putih, cabai juga, cabai kecil, cabai rawit mulai naik, cabai besar juga, cabai keriting, semuanya mulai naik. Itu sejak kapan, Bu? 3 hari ini. Harga bahan pokok diprediksi akan terus merangkak naik seiring semakin dekatnya Lebaran Idul Adha. Hal ini mengingat kebutuhan warga akan meningkat saat Lebaran tiba. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Kita ke informasi lainnya, saudara. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tingkat SMA jalur afirmasi di Kota Makassar membludak. Kenaikan ini, saudara, karena memang banyaknya siswa yang mendaftar, namun kuota yang disediakan sangat sedikit. Pendaftaran peserta didik baru atau PPDB melalui jalur afirmasi dipenuhi pendaftar. Di hari pertama dibuka, sekitar 100 berkas calon peserta didik baru sudah diterima panitia di SMA Negeri 8 Makassar. Jumlah ini membludak, padahal pihak sekolah hanya menyediakan kuota sekitar 40 siswa saja melalui jalur ini. Jumlah pendaftar ini dipastikan akan bertambah, mengingat pendaftaran jalur afirmasi masih akan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Berkas dengan tidak mengerti juga apa-apa yang bisa diisi, makanya ke sini bertanya untuk lebih jelasnya apa-apa yang bisa saya lengkapi. Alhamdulillah lengkap, tinggal setor berkas, fotokopi, selesai, aman. Apanya itu? Apa, jadi ribet semua itu dong, mulai dari rapor apa semua, kartu-kartu PKH apa semua ribet semua. Oh, kita masuk jalur apa? Afirmasi. Oh, ya, kita terima dan layani secara baik-baik, kita memberikan penjelasan kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Sekarang sudah hampir 100 yang mendaftar pada hari ini. Untuk yang paling banyak sekarang jalur apa Pak Yandi? Yang paling pertama adalah jalur afirmasi.
jalur di mana anak-anak yang tidak mampu dengan catatan melengkapi kartu PKH-nya, ya, beserta keluarga harapan. Jalur afirmasi merupakan penerimaan peserta didik baru khusus untuk anak dari keluarga prasejahtera. Hal ini dibuktikan dengan menyetorkan kartu PKH, namun banyak kelengkapan berkas yang membuat orang tua kebingungan dan terpaksa mendatangi sekolah untuk meminta bantuan. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian informasi dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara kali ini. Herjono. Terima kasih rekan Gufron dari Biro Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya dari rekan kami, jurnalis Kompas TV Muhammad Solihin dari Biro Kompas TV di Jember, Jawa Timur dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi saudara, hari ini Presiden Joko Widodo berulang tahun ke-62. Presiden belusukan ke Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi angin segar bagi harapan cairnya hubungan komunikasi kedua orang tuanya. Cuitan mimpi SBY pun ditafsirkan beragam makna. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Alah, lapar sih. Aha, berapa makis abon aja? Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kerja tiap hari, bikin otot nyeri. Cakep. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Pak, ayo. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Nyeri disertai 3K. Neoremasil Nuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Paham! Neoremasil terus bergerak, terus maju. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu.
Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pertemuan Ahad pagi lalu antara Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi angin segar bagi harapan pertemuan kedua orang tuanya yang menjadi Presiden kelima dan keenam Republik Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mencuit harapannya dengan Jokowi bisa bertemu Megawati naik kereta bersama Presiden ke-8. Pemecah kebekuan, istilah yang bisa disematkan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saat berinisiatif membuka pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, pertemuan yang membuka kembali komunikasi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat setelah hampir 20 tahun terpisah kubu. Setelah ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono menantang petahana Presiden Megawati Soekarno Putri Ibunda Puan di pemilihan presiden 2004. Sejak itu PDI Perjuangan menjadi kubu yang beroposisi dengan Partai Demokrat. Demikian sebaliknya, angin segar pun menyusul pertemuan Ahad pagi antara Puan dan AHY. Adalah cuitan SBY, ayah AHY, yang menulis di Twitternya. Saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, kami berempat minum kopi sambil berbincang santai. Dari cuitan ini, apakah betul kebekuan komunikasi antara SBY dan Megawati bisa mencair? Ketua Dewan Kehormatan DPP Demokrat Hinca Panjaitan, cuitan SBY adalah sebuah harapan bagi masa seorang presiden di akhir masa jabatan. Dua, menemui Ibu Mega yang lebih tua lagi. Kan begitu kan? Ini kan etika, pesan moral yang dalam sekali. Dijemput, pergi, lalu pergi mengantarkannya ke naik kereta pergi ke tempatnya masing-masing. Ibu Mega ke Blitar, Pak Jokowi di Solo, dari Solo Pak SBY langsung ke Pacitan. Indah sekali. 3 negarawan kita yang pada waktunya menyampaikan kepada publik, kami pernah menjadi presiden, sekarang menjadi rakyat. Dan jika itu terjadi, indah sekali. Puan, aktor utama pemecah kebekuan Mega SBY, menilai mimpi SBY pertanda baik dan berharap para pemimpin Indonesia terdahulu bersatu membangun bangsa. Puan menyatakan harapan bertemunya Megawati dan SBY terbuka lebar. Mungkin itu menjadi suatu pertanda bahwa bagaimana membangun bangsa dan negara itu harus dilakukan bersama-sama, guyup, adem, ayem, tanpa kemudian merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu diperhatikan. Ya, sebagai senior bangsa yang sudah punya pengalaman sangat teruji, saya tentu saja juga berharap bahwa situasi adem ayem yang dibangun oleh semua pemimpin yang pernah pernah berjasa pada bangsa dan negara itu bisa ditunjukkan kepada rakyat Indonesia. Jadi tidak ada kata tidak, semua itu masih ada harapan. Jadi jangan pernah putus asa. Semuanya pasti masih ada harapan dan kita ya tentu saja berharap pada waktunya nanti semuanya bisa berkumpul guyup ya. Tak cuma elit politik kedua partai, Presiden Joko Widodo menanggapi antusias bila pertemuan Mega SBY bisa terjadi. Bagus. Bagus untuk kalau presiden-presiden, mantan presiden itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini. Ya, itu mimpi kita semuanya.
Dan Guru Besar Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, Karim Suryadi, punya analisa bahwa pertemuan bisa terjadi asal sumbatan komunikasi Mega SBY bisa dilepas. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan substantif yang membuat kedua partai ini tidak kerjasama. Dan faktanya misalnya PDIP bisa kerjasama dengan Nasdem kok sama-sama jurnalis. Jadi menurut saya ini bukan perkara ideologis, tapi murni karena ada kebekuan komunikasi antara Pak SBY dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu saya katakan lagi, maka ini sumbatannya adalah sumbatan komunikatif, gitu ya, bukan malah substantif. Komunikasi adalah satu hal. Apakah ini artinya koalisi bisa terjalin antara PD Perjuangan dan Partai Demokrat di pemilihan presiden 2024? Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menilai harmonisnya komunikasi PDIP dan Demokrat saat ini tak mengubah koalisi. Demokrat berkomitmen tetap di koalisi perubahan. Mimpinya Pak SBY ya, menurut saya harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ya rukun dan guyup gitu ya. Dan artikulasi dari mimpi itu kan juga memberikan makna baik bahwa sesungguhnya bangsa kita juga dulu dimerdekakan oleh bersatunya seluruh para tokoh, tetapi komitmen dan etika politik yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan tentu itu juga menjadi komitmennya Partai Demokrat. Dan integritas ketua umum tentu juga tidak kemudian menjadi luntur karena persoalan komunikasi politik. Ini tetap harus dipisahkan ya antara. Senada dengan Herman, Effendi Hoiri, Ketua DPP Partai Nasdem, menilai mimpi SBY sebaiknya ditafsirkan sebagai mimpi sebelum jadi kenyataan. Dalam dunia mimpi, ada yang menyebut mimpi itu ya sekedar bunga tidur. Tapi ada juga yang bermadhab bahwa mimpi itu satu isyarat. Dalam konteks mimpinya Pak SBY, kita tidak tahu, wallahu alam, baik atau buruk. Tergantung Pak SBY sebelum tidur waktu itu seperti apa. Dan setelah itu terserah Pak SBY menafsirkannya seperti apa. Ditafsiri baik, insya Allah menjadi baik. Banyak yang berharap mimpi SBY jadi kenyataan meski tak segerbong dalam koalisi pemilihan presiden 2024. Namun bisa jadi panutan bila antara presiden berkomunikasi dengan baik setelah akhir masa jabatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Di hari ulang tahunnya yang ke-62 hari ini Presiden Joko Widodo menyambangi pasar di Bogor, Jawa Barat. Presiden memastikan harga bahan pokok makanan stabil. Presiden menyapa pedagang dan pembeli di Pasar Perumpung, Jawa Barat. Selain berinteraksi dengan pedagang dan pembeli, Jokowi juga memastikan harga bahan makanan stabil, terutama agar petani, peternak, dan konsumen tidak dirugikan. Nggak pernah ulang tahun. Kayak bawang merah terus dikit, daging, ayam juga harganya baik itu baik untuk peternak maupun untuk konsumen masyarakat. Baik, saya kira stabilitas harga masih bisa. Minyak tadi juga sama, masih 14.000, saya kira baik. Ya baik, stabilitas harganya masih baik. Ini yang saya cek terus karena jangan sampai kita kehilangan kendali terhadap inflasi, terhadap harga-harga yang ada di pasar, utamanya bahan-bahan pokok. Itu aja. Kadang-kadang kan memang seperti itu, daging ayam kadang naik, telur kadang naik, tapi juga anjlok kadang. Ini kan kalau naik, peternak seneng banget. Tapi pembelinya pasti menyampaikan keluhan. Tapi kalau turun, peternaknya pasti ngeluh. Menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah. Tidak cuma di Pasar Perumpung, Kabupaten Bogor, Presiden Jokowi juga sidak ke Pasar Parung. Di Pasar Parung, Presiden Jokowi membagikan ratusan paket sembako dan uang bantuan langsung tunai sebesar 1,2 juta rupiah. BLT dibagikan langsung Presiden Joko Widodo kepada pedagang di Pasar Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain BLT, Jokowi juga membagikan kaos dan menyapa para pedagang serta pembeli di Pasar Parung.
Sesaat lagi saudara, kerusuhan antar geng di lapas perempuan di Honduras pecah, 41 napi tewas. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa. Yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kembali di Kompas Siang, saudara, badai tornado yang menerjang negara bagian Mississippi, Amerika Serikat menewaskan 1 orang dan melukai belasan lainnya. Lebih dari 50 juta orang di Tenggara Mississippi menghadapi ancaman cuaca buruk. Badan Manajemen Darurat Mississippi sedang menilai kerusakan akibat badai yang memadamkan aliran listrik ke ribuan pelanggan. Pusat komunitas di kota Jasper membuat tempat penampungan bagi warga yang rumahnya rusak. Sebagian korban luka dalam kondisi stabil dan telah dipulangkan.
Kerusuhan terjadi di sebuah penjara perempuan di Honduras dan menewaskan sedikitnya 41 napi perempuan. Beberapa korban meninggal karena luka bakar dan luka tembak. Presiden Honduras Xiomara Castro menyebutkan kerusuhan berawal dari perkelahian antar geng tahanan. Seusai kerusuhan, petugas menemukan sejumlah senjata api dan senjata tajam di dalam lapas. Kerusuhan menjadi tragedi terburuk di lapas Honduras sejak tahun 2017 silam. Penyebab kerusuhan masih diselidiki polisi. Sesaat lagi saudara, berlenggak-lenggok di dalam kontes kecantikan bukan cuma untuk manusia, hewan ternak juga bisa unjuk kemolekan dalam sebuah kontes menjelang Hari Raya Idul Adha. Bayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa, yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Baru, Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Di cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Uang mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, aku dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. 수고했어요. 비스킷 너무로 사또, untuk ibu nomor 1. Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 맛있어. 로마 클라파 비스킷 너무로 사또, untuk ibu nomor 1.
Kembali di Kompas Siang, Saudara. Berlenggak-lenggok di dalam kontes kecantikan bukan cuma untuk manusia. Hewan ternak juga bisa unjuk kemolekan dalam sebuah kontes di Banyuwangi, Jawa Timur menjelang Hari Raya Idul Adha. Tampil dengan kostum dan aksesoris unik ala karnaval, hewan-hewan ternak ini tampak gagah dituntun pemiliknya. Mereka siap mengikuti parade layaknya fashion show. Dalam ajang livestock contest di ruang terbuka hijau Kedayunan Kabat Banyuwangi, Jawa Timur, ada 250 hewan ternak yang unjuk kebolehan di ajang ini, mulai dari sapi, kambing, hingga domba. Kontes yang digelar jelang Hari Raya Idul Adha ini bertujuan meningkatkan daya jual hewan, khususnya di Banyuwangi. Mas, ada perawatan khusus Mas kok sampai besar kayak gini Mas? Ya dari pemilihan bibit yang utama, yang kedua itu dari dorongan asupan nutrisinya. Selain kontes ternak juga kita menyampaikan pameran-pameran juga. Jadi ada kontes ternak yang kita konteskan, ada sapi, ada kambing, ada domba. Yang jadi spesial ini ada ekstrim, terus kemudian ada sapi Rambon. Yang ada Rambon ini menjadi sapi yang kita usulkan menjadi SDGA, sumber daya genetik hewan aslinya dari Banyuwangi. Tak hanya untuk meningkatkan daya jual, kontes ini juga bertujuan memotivasi kaum milenial untuk menggeluti bisnis peternakan. Sebab peternakan bukan lagi pekerjaan sepele, melainkan sebuah bisnis yang punya peluang besar menghasilkan pundi-pundi rupiah. Henry Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Kami akhiri Kompas Siang sampai di sini, Saudara. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya Paskali Siswari. Dan saya Harjuno Pramedito. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh cuitan SBY soal mimpi satu gerbong bersama Megawati dan Jokowi menuai banyak interpretasi. Unggahan ini disampaikan usai AHY dan Puan menggelar pertemuan. Apakah SBY ingin Demokrat dan PDIP terikat? Atau SBY hanya ingin rekonsiliasi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. SBY Mega kembali bersama Rabu 21 Juni pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Halo saudara, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat dimanapun Anda berada. Sapa Indonesia Siang kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Irene Bardanus. Kita akan lihat sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tidak hanya penting, pastinya juga menarik di siang hari ini. Kita lihat dulu ada 3 informasi utama. Yang pertama saudara, video kasus perundungan pelajar SMP di Subang, Jawa Barat viral di kalangan pelajar sekolah. Saat ini korban mengalami traumatis akibat perundungan yang dialaminya. Kami juga menyoroti terkait dengan Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan yang menangkap seorang pria yang memerkosa anak tirinya yang baru berusia 14 tahun. Pelaku juga dilaporkan telah melakukan penggelapan surat-surat berharga milik ibu korban dan sempat melarikan diri ke Jakarta. Berikutnya kami juga punya sorotan terkait dengan kuliner. Bagi Anda yang ingin mencicipi ikan asap, Anda bisa mengunjungi kawasan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Di situ ada kampung nelayan yang legendaris. Tak hanya itu, warga di kampung nelayan bahkan juga sudah menggeluti usaha ikan asap ini secara turun-temurun.
Nah, 3 sorotan utama kami tadi akan kami sajikan di Sapa Indonesia Siang kali ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Video kasus perundungan pelajar SMP, saudara, di Subang, Jawa Barat, viral di kalangan pelajar sekolah. Saat ini korban mengalami traumatis akibat perundungan yang dialaminya. Kami harus mengaburkan video perundungan ini karena korban dan pelaku merupakan anak di bawah umur. Video aksi perundungan yang dialami siswa SMP oleh teman sekelasnya terjadi di SMP Negeri 6 Subang. Korban dirundung oleh beberapa teman kelasnya. Bahkan di video lain korban merintih menahan sakit seperti telah dipukuli. Amat disayangkan saat itu tidak ada pengawasan dari pihak sekolah. Menurut orang tua korban, anaknya telah dipukuli oleh beberapa teman sekelasnya dalam perundungan tersebut. Dampak perundungan, anaknya hingga kini mengalami trauma dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Wakil Kepala SMP 6 Subang, bidang kesiswaan mengatakan, kasus perundungan itu terjadi pada Oktober tahun lalu. Pihak sekolah telah mendamaikan anak-anak murid, namun memang tidak memanggil orang tua korban. Biasa, mungkin ini hanya insidental saja mungkin gitu ya. Karena kenakalan anak mah biasa kan seperti itu, saling ejek dan saling dan tidak terus-menerus melakukan hal itu sebetulnya. Itu dari anaknya Pak, benar nggak Pak yang melakukan perundungan? Nah, ada laporan-laporan, cuman kami juga melihat perilaku dia dan insya Allah bisa diperbaiki sebetulnya dengan komunikasi dengan guru BP. Orang tua korban tidak akan melaporkan kasus perundungan tersebut ke pihak kepolisian. Namun ia menginginkan adanya tindakan tegas dari sekolah agar tidak terulang kembali kepada anaknya ataupun siswa lainnya. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Ada informasi lain dari Subang, Jawa Barat, saudara, seorang siswa SMP diperkosa 4 orang pria. Sebelum diperkosa, korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku. Korban kini dirawat di rumah sakit karena pendarahan hebat, sementara 3 pemerkosa resmi jadi tersangka. Seorang siswi SMP di Subang, Jawa Barat diperkosa 4 pria. Polisi menetapkan 3 dari 4 pemerkosa sebagai tersangka kasus perkosaan siswi SMP di Subang, Jawa Barat. 3-nya kini ditahan di Mapolres Subang, sementara masih ada 2 orang yang diperiksa sebagai saksi. Dari 3 tersangka, polisi hanya menampilkan 1 tersangka dewasa, karena 2 tersangka lain masih di bawah umur. Yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 3 orang. Ya, yang 2-nya sedang dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, kondisi siswi SMP yang jadi korban perkosaan terus menurun. Korban kini dirawat intensif di ruang ICU RSUD Subang karena mengalami pendarahan. Setiap hari, korban bahkan mendapatkan transfusi darah dan trombosit sebanyak 5 kantong. Senin malam korban bahkan harus dipindahkan dari ruang perawatan ke ruang ICU. Korban didiagnosis menderita penyakit langka anemia aplastik. Jadi memang ini ada luka di saluran organ intim, jadi memang butuh penanganan karena kaitannya dengan perdarahan ini. Dan kita sudah transfusi 9 labu trombosit, 6 labu darah lengkap, dan 3 labu sel darah merah. Tapi kondisi memang masih belum stabil. Peristiwa naas itu terjadi pada 18 Mei 2023. Korban yang kala itu diajak saudaranya membeli makanan justru dibawa ke sebuah pabrik penggilingan, kemudian dicekoki minuman keras dan diperkosa. Kasus pemerkosaan ini baru terungkap ketika korban memeriksakan kesehatannya ke RSUD Subang. Korban menceritakan kepada dokter kejadian pemerkosaan yang membuatnya mengalami pendarahan hebat. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.
Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan, saudara, menangkap seorang pria yang memerkosa anak tirinya yang baru berusia 14 tahun. Pelaku juga dilaporkan telah melakukan penggelapan surat-surat berharga milik ibu korban dan sempat melarikan diri ke Jakarta. Seorang pria ditangkap Satreskrim Ogan Komering Ulu Selatan karena diduga memerkosa anak tirinya yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan pelaku terbongkar setelah ibu korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Oku Selatan. Pelaku kemudian melarikan diri ke Jakarta hingga akhirnya tertangkap di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku juga dilaporkan telah menggelapkan surat-surat berharga milik ibu korban seperti STNK dan BPKB sepeda motor serta sertifikat tanah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah 3 kali melakukan perbuatan asusila kepada anak tirinya. Pelaku sekira bulan Desember 2021 mulai melakukan perbuatan asusila terhadap anak tirinya. Jadi pelapor ini adalah istri dari tersangka. Tersangka ini juga sudah berdomisili di sana di Jakarta Selatan. Kemudian kita bawa, kita amankan dengan bekerja sama dengan Polrestro Jakarta Selatan dan Polsek Kebayoran Lama, dan saat ini berada di belakang kita semua. Pelaku kini ditahan di Mapolres Oku Selatan bersama barang bukti berupa surat-surat berharga milik ibu korban. Pelaku akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang penggelapan dalam KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 dan 4 tahun penjara. Setia Budi, Kompas TV, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Sorotan berikutnya, saudara, jenazah perempuan yang sudah berupa tulang belulang ditemukan di sebuah kebun jagung di lahan milik Perhutani Ngawi, Jawa Timur. Jenazah ini diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan dalam kondisi leher terlilit kain. Warga desa Bangunrejo Kidul, Ngawi, Jawa Timur, dikagetkan dengan temuan jenazah perempuan di tengah kebun jagung di lahan milik Perhutani. Jenazah pertama kali ditemukan pengelola lahan jagung milik Perhutani yang sedang menyemprot rumput. Ia mencium bau tidak sedap, lalu terkaget karena menemukan kerangka manusia yang tergeletak di lahan garapannya. Hasil pemeriksaan sementara, jenazah ini diperkirakan berumur 20 hingga 40 tahun. Polisi belum memastikan penyebab tewasnya korban karena masih dalam penyelidikan. Namun, dugaan sementara jenazah ini merupakan korban pembunuhan. Karena saat ditemukan, jenazah dalam kondisi leher terlilit kain, membusuk dan menyisakan tulang belulang. Sejauh ini ciri-ciri perempuan, kemudian memakai gelang di kanan kiri, memakai jaket, kaos, kemudian celana. Ada luka yang mencurigakan di leher kemudian? Pada saat ditemukan ada semacam jeratan, bukan jeratan ya, kayak kain yang mengikat di lehernya. Tapi belum kita pastikan apakah itu memang jeratan atau belum. Posisi celana turun lagi. Untuk pada saat ditemukan celana dalam sudah dalam keadaan terbuka sampai bawah sampai paha. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi untuk diotopsi. Polisi juga masih mencari identitas korban dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Kita ke Jawa Tengah, saudara, di mana ada seorang pria pemilik toko di Banyumas ini ditemukan meninggal di dalam tokonya. Diduga korban meninggal akibat penyakit yang telah lama diidapnya. Warga di Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan ditemukannya jenazah di dalam toko oleh-oleh perlengkapan haji. Jenazah merupakan pemilik toko yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi duduk. Jenazah pertama kali ditemukan oleh karyawan toko di sebuah kursi. Tim Inafis beserta tim medis dari Puskesmas Purwokerto Timur memeriksa kondisi jenazah korban. Dari hasil pemeriksaan tim medis, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Mengecek ke TKP ternyata benar, terus melaporkan ke saya selaku Kapolsek.
Kemudian kita koordinasikan ke pihak kelurahan, ke pihak puskesmas, dan Inafis untuk melaksanakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tim medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Korban diperkirakan meninggal 6 jam lebih sebelum dilaksanakan pemeriksaan. Saudara, seorang pemuda tenggelam ketika hendak menolong temannya yang kram kaki saat sedang berenang di Situ 7 Muara Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Korban baru ditemukan oleh tim SAR setelah 13 jam dinyatakan tenggelam. Tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian selama 13 jam setelah mendapat laporan ada pemuda yang tenggelam di Situ 7 Muara Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Selain melakukan upaya penyelaman, tim SAR juga melakukan water blending atau mengaduk air untuk mencari keberadaan korban agar tubuh korban yang diduga tenggelam di dasar danau bergerak dan bisa ditemukan oleh petugas. Dan usai melakukan beragam upaya, tubuh korban yang dinyatakan tenggelam berhasil ditemukan. Korban ditemukan 20 meter dari titik tenggelam. Ya, upaya penyelaman dilakukan itu untuk memastikan di daerah bawahnya itu clear. Artinya korban itu tidak tersangkut di bagian bawah. Korban berhasil ditemukan dengan jarak kurang lebih sekitar 20 meter dari titik diperkirakan terakhir korban terlihat. Ya, jadi dari titik korban terakhir terlihat itu jaraknya 20 meter. Ya. Kemudian korban langsung kita bawa ke rumah sakit sebagai prosedur yang ada. Peristiwa tenggelamnya korban berawal dari laporan temannya yang melaporkan bahwa korban tenggelam di danau. Korban awalnya hendak menolong temannya yang mengalami kram kaki saat berenang. Namun justru korban tenggelam dan rekannya berhasil berenang ke tepi. Usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan guna kepentingan otopsi. Peristiwa tenggelamnya pemuda ini pun sudah dalam penanganan kepolisian sektor Pamulang, Tangerang Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Hutan tempat kera liar tinggal, saudara, diduga dialihfungsikan dan membuat kera ekor panjang kesulitan mencari makanan dan masuk ke permukiman warga. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu TJ saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bisa, udara, masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Hasil ujian membuat bangga. Saatnya liburan bersama keluarga. Bikin memori bareng yang tercinta, seru-seruan di desa wisata. Nikmati keragaman kuliner Nusantara, dan jangan lupa beli produk kreatif lokal. Dapatkan pengalaman lebih banyak di Indonesia aja. Oh, wonderful Indonesia. Bareng tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. luka, memar di kulit, Sakit. pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seorang istri pemulung di Makassar, Sulawesi Selatan tidak memiliki biaya persalinan sebesar 3 juta rupiah yang dibebankan klinik kepadanya. Mengetahui hal ini, anggota TNI bersama dengan RT setempat melakukan mediasi antara orang tua sang bayi dan pemilik klinik. Hasilnya, orang tua bayi kembali diberi keringanan biaya bersalin. Makasih Bu Haji. Melahirkan seorang anak adalah dambaan setiap wanita. Tetapi bagaimana jika melahirkan dalam kondisi tak memiliki biaya untuk persalinan? Hal inilah yang dirasakan pasangan Basri dan Siti Marlina. Pasangan muda ini baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu klinik di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang suami, Basri, yang bekerja sebagai pemulung kesulitan untuk melunasi biaya persalinan istrinya yang mencapai 3 juta rupiah. Pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu pun membuat ia harus meminta pertolongan kepada RT dan Ramil Biringkanaya. Berkat mediasi antara pemilik klinik dan orang tua bayi dibantu dengan RT dan juga dan Ramil Biringkanaya, biaya persalinan Siti Marlina diberi keringanan. Bahkan Marlina juga diberikan sejumlah bantuan oleh pemilik klinik. Sudah melahirkan, ada di klinik. Oh kenapa? Oh masih di sana, masih kekurangan biaya untuk keluar. Nah, siang berapa? 3 juta didiskon sama ibu yang punya klinik 200.000. Nah, kemudian udah coba kita ke sana. Ini berapa uang tersedia? Ada sekitar 1.300.000. Nah, coba saya ke sana komunikasikan sama pemilik klinik. Alhamdulillah Ibu Haji langsung bilang, udah yang ada saja. Memang kami selama 5 hari ini memang juga kami sengaja merawat di sini juga supaya biar betul-betul pulih bayinya. Rasa syukur dan terima kasih juga terus diucapkan Marlina kepada orang-orang yang membantu persalinan dirinya. Kerjanya suami juga cuman pekerjaan serabutan, kalau sehari saja cuman sedikit dia dapat. Bahkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil seluruh survei
menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Tentunya dengan keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.